This one Indonesia. No England, no USA. You know? Rudal balistik taktis ITB-M Khan, puluhan jet tempur Rafale, kapal selam Skorpion generasi terbaru, frigat besar kelas Brawijaya, fregat merah putih karya anak bangsa, kapal selam otonom buatan dalam negeri, hingga drone Anka bersenjata. Dan kini bahkan ada wacana kapal induk Garibaldi untuk TNI Angkatan Laut. Dengan seluruh kekuatan yang mulai terbangun itu, pertanyaannya sederhana namun menentukan. Apakah TNI kini sudah sejajar dengan Australia? Dan apakah Indonesia sudah melampaui kekuatan Singapura? Rudal dan kekuatan strategis. Di level strategis, rudal balistik taktis ITB-M Khan adalah lompatan besar bagi TNI. Rudal ini mampu menjangkau ratusan kilometer dengan presisi tinggi, menjadikannya instrumen deterensi yang membuat setiap negara di kawasan harus berhitung ulang sebelum mengancam Indonesia. Kehadiran Khan menandai masuknya Indonesia ke klub negara yang memiliki kapabilitas serangan presisi jarak jauh, sebuah kemampuan yang dulu hanya dimiliki segelintir kekuatan regional. Dan ini baru permulaan. Seiring hadirnya sistem pertahanan udara berlapis, mulai dari NASAMS, Starstreak, hingga Sky Shield, TNI secara perlahan membangun arsitektur pertahanan modern, bukan sekadar untuk bertahan, tapi juga untuk mengendalikan eskalasi di tingkat kawasan. Armada udara. Di udara, Indonesia sedang melakukan transformasi besar. 48 jet tempur Rafale dengan radar AESA, rudal Meteor, dan avionik generasi 4,5 akan menjadi tulang punggung kekuatan udara Nusantara. Mereka hadir bukan untuk menggantikan, tapi untuk melengkapi armada F-16 EMLU dan Sukhoi Su-27 dan Su-30 yang masih tetap relevan. Namun, keunggulan TNI Angkatan Udara tidak hanya datang dari pesawat berawak. Drone Anka yang dapat dipersenjatai, serta CH-4 dengan kemampuan membawa rudal presisi, memberi TNI dimensi baru. Operasi udara jarak jauh tanpa risiko kehilangan pilot. Dengan kombinasi jet tempur modern dan UAV bersenjata, Indonesia kini memiliki dua lapis kekuatan udara, yang berawak untuk dominasi penuh, dan yang tak berawak untuk operasi intelijen sekaligus serangan presisi. Armada laut dan bawah laut. Di lautan, wajah baru TNI Angkatan Laut semakin nyata. KRI Brawijaya Class yang besar dan modern, ditambah segera lahirnya fregat merah putih, menandai masuknya Indonesia ke era frigat dengan sensor canggih, radar multifungsi, dan sistem peperangan elektronik kelas dunia. Di bawah permukaan, kapal selam Nagapasa yang senyap akan segera diperkuat oleh Scorpion Evolved, kapal selam generasi terbaru dengan AIP, mampu beroperasi jauh lebih lama tanpa muncul ke permukaan. Tak hanya itu, Indonesia juga menyiapkan KSOT, kapal selam otonom taktis, teknologi tanpa awak buatan dalam negeri untuk misi patroli, intelijen, hingga serangan terbatas. Dengan kombinasi ini, TNI Angkatan Laut membangun kemampuan sea denial yang membuat siapapun berpikir dua kali sebelum memasuki perairan Nusantara. Namun, ancaman tetap berkembang. Australia tengah menuju era SSN AUKUS, kapal selam bertenaga nuklir dengan jangkauan hampir tak terbatas. Artinya, secara regional Indonesia akan sangat kuat menjaga lautan, tetapi untuk proyeksi jarak jauh, Australia masih berada di atas. Pertahanan udara. Langit Nusantara juga mulai dilindungi dengan lapisan yang semakin rapat. NASAMS menjaga kota-kota strategis. Oerlikon Sky Shield melindungi titik vital, sementara Starstreak siap menghadapi ancaman di ketinggian rendah. Ini membentuk pondasi sistem pertahanan udara berlapis yang terus dibangun TNI. Meski begitu, pekerjaan rumah masih banyak. Indonesia belum memiliki rudal jarak jauh sekelas SAM/T atau Patriot PAC-3. Radar peringatan dini juga masih perlu diperbanyak agar bisa menutup wilayah seluas kepulauan Nusantara. Bandingkan dengan Singapura yang sudah lama mengintegrasikan sistem pertahanan udaranya ke dalam jaringan C4ISR modern, atau Australia yang mendapat akses teknologi Aegis dari Amerika Serikat. Di titik inilah Indonesia memang masih tertinggal, namun arah pembangunan sudah jelas. Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia bisa memiliki pertahanan udara berlapis yang solid, cukup untuk mengamankan kota-kota utama dan objek vital nasional dari ancaman serangan udara modern. Analisa perbandingan. Jika kita tarik garis besar, bagaimana posisi TNI dibandingkan dengan Singapura dan Australia? Dari segi kualitas alutsista, Singapura memang masih unggul di integrasi sistem dan efisiensi operasional.
Negeri kecil ini sudah lama membangun militer yang ramping, tapi pada teknologi, dari jet F-15SG, rudal Aster, hingga armada kapal perang canggih yang seluruhnya terhubung dalam satu jaringan komando modern. Namun dari sisi kuantitas dan skala kekuatan, Indonesia mulai beranjak jauh di depan. Puluhan jet Rafale, frigat besar kelas Brawijaya, kapal selam Skorpene yang sedang dipesan, hingga KSOT buatan dalam negeri, semua itu menandai Indonesia sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara. Lalu jika dibandingkan dengan Australia, di ranah regional, TNI memiliki keunggulan geografis, armada laut dan udara yang memang diposisikan untuk menjaga titik-titik strategis Nusantara. Tapi Australia punya kelebihan berbeda, proyeksi kekuatan jarak jauh. Kapal selam nuklir AUKUS, F-35, hingga sistem Aegis menjadikan mereka kekuatan yang mampu bergerak global, bukan hanya regional. Kesimpulannya, Indonesia kini sudah sejajar dengan Singapura, bahkan mulai melampauinya dalam aspek jumlah dan cakupan. Tetapi Australia tetap berada satu level di atas, khususnya dalam teknologi tinggi dan jangkauan global. Semua transformasi ini memberi satu pesan jelas. Indonesia bukan lagi sekadar penonton di arena pertahanan kawasan, tetapi perlahan menjadi pusat gravitasi keamanan di Asia Tenggara. Dengan rudal strategis, kapal perang modern, jet tempur generasi baru, hingga jaringan pertahanan udara yang semakin rapat, Indonesia mengirim sinyal tegas, siap menjaga kedaulatan, siap mengamankan jalur vital, dan siap memastikan stabilitas kawasan. Seperti seorang administrator yang mengelola ruang besar bernama ASEAN, Indonesia kini punya perangkat keras dan strategi yang membuatnya pantas menjadi penjaga utama. Dunia boleh berubah, ancaman boleh berganti rupa, namun Indonesia telah menyiapkan diri agar selalu hadir di garis depan, menjaga langit, laut, dan daratan Nusantara.